Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus. Melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Yesus yang duduk di atas tahta, segala pujian kami, segala hormat kami, segala sembah kami. Biarlah segala suku, kaum, bangsa dan bahasa sujud kepada satu nama yang hidup, nama Yesus Kristus Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Amin. Ini sembah kami Tuhan Yesus. Beri puji, beri hormat bagi Yesus duduk di tahta, berkuasa, mulia. Segala bangsa datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sama-sama katakan, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia. Segala bangsa akan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Hanya Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Hanya Kau yang layak terima sembah kami Tuhan. Layak, 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 layak Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan layak, 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 suci, suci, oh, layak, layak.
dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Glory. Kita siap terbang bersama Tuhan. Lepaskan bebanmu. Kita akan berterbang bersama Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Bersama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, betapa di hatiku. Janji-Mu dalam batu jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap waktu. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lalu menopang. Bukan apa di jalanmu Tuhan. Haleluya. Kami kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kami akan terbang tinggi bersama-Mu. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, betapa di hatiku. Janji-Mu, janji-Mu dalam batu jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap waktu. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tangguh menopang. Bukan apa di jalan-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di jalan-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya.
Bapa, Engkau mengenal setiap kami Tuhan Yesus. Engkau mengenal setiap kami lebih dari siapapun. Amin. Engkau mengenal kami sejak kami ada dalam kandungan ibu kami. Engkau yang paling mengerti isi hati kami Tuhan. Engkau yang paling mengerti jalan hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau ikut Engkau. Kami mau iring Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami, sampai selama-lamanya Tuhan. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami, Kaulah Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia sampai akhir hidup kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Jadi karya yang Kini kami percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap
sampai akhir hidup kami mengiringmu, mengikutimu Tuhan. Kami mau setia Kami Tuhan. mau setia. Kami mau setia Tuhan. Kau Bapa kami, Kau Tuhan Haleluya. kami, Kau Raja kami, yang mengerti kami Tuhan. Kami mau setia Tuhan. Oh, Haleluya. Kini aku percaya Tuhan. Kini aku percaya. Kau yang layak kami lakukan Tuhan. Kami mau setia Tuhan. Kini aku percaya pada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rencanamu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia. Kami mau setia Haleluya Tuhan. sampai akhir hidupku. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara pada saat ini? Saya harapkan semua dalam keadaan baik dan terutama sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus boleh senantiasa mengalir dalam hidup kita karena kita tahu bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan yang kuat yang mengasihi kita. Amin. Saudara-saudara, 2 minggu yang lalu, tanggal 20 September, Gembala Sidang kita, Pak Niko, menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah raya online seperti yang sekarang saat ini. Dan ada satu bagian firman Tuhan yang sangat menyentuh, berbicara dalam hati saya, dan pada saat ini ingin saya tegaskan kembali untuk saudara semuanya. Kita akan merenungkan dengan lebih seksama. Kita akan membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat 21 dan ayat 20 dan 21. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Demikian firman Tuhan. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum melanjutkan, mari kita akan
berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucapkan syukur pada saat ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami ingin mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan, biar Engkau yang mengurapi kami semuanya, urapi juga hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan untuk kami semuanya. Roh Kudus, ajar kami, tolong kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan firman-Mu boleh menguatkan kami, boleh mengubah kami, boleh mendidik kami ya Tuhan. Dan kami memperoleh berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah saudara-saudara, ayat ini berbicara tentu banyak hal ya. Tetapi bicara tentang aplikasi dari firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini, bisa bicara juga tentang apa yang sedang terjadi saat ini, yaitu adanya pandemi COVID-19 ya, yang menyebabkan kita semua tidak bisa bergerak dengan leluasa seperti biasa ya. Semua serba terbatas karena keadaan seperti ini. Nah, seolah-olah Tuhan itu sedang menyuruh kita ya untuk masuk ke dalam kamar. Untuk apa? Untuk berdiam diri dan dibentuk oleh Tuhan. Kita harus bisa menangkap apa kira-kira maksud Tuhan, apa yang menjadi kita boleh menyikapi dan kita menanti-nantikan Tuhan. Apa Tuhan mau bicara apa? Tuhan mau lakukan apa? Tuhan mau bentuk apa? Ya. Nah, atau mungkin juga kalau katakanlah bukan karena sedang ada COVID-19, tetapi barangkali saudara saat ini juga sedang menghadapi suatu masalah, suatu tekanan yang besar yang menyebabkan saudara tidak bisa bergerak sama sekali. Saudara mungkin terjepit oleh suatu masalah dan benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak bisa bergerak ke sana kemari. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini mengatakan kepada saudara semuanya, masuklah kamar. Artinya apa? Masuk dalam hadirat Tuhan. Diam diri dalam hadirat Tuhan. Mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Mendengar apa yang Tuhan mau membentuk kita. Ya, menanti-nantikan pembentukan dari Tuhan. Karena Allah kita, Allah yang sangat mengasihi kita. Kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, kalau kita percaya penuh kepada Dia, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan juga pasti melindungi kita dan membentuk kita dengan satu tujuan yang untuk kebaikan kita semuanya, saudara-saudara. Matius 11 ayat 28 sampai 30 mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi kemudian dikatakan begini, Tuhan Yesus mengatakan tidak hanya dipanggil untuk diberi kelegaan, tetapi ada ayat selanjutnya yang mengatakan, pikulah kuk, ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, belajar, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya apa? Artinya belajarlah pada Tuhan, pikulah kuk, relakan dirimu, diri kita semuanya. Untuk apa? Untuk dibentuk oleh Tuhan. Berkenaan dengan hal ini, saya ingin mengajak kita ya, memperhatikan beberapa contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Tidak banyak yang kita akan bahas pada saat ini, mungkin hanya 2 orang. Ya saudara, kita perlu ingin belajar ya tentang bagaimana Tuhan membentuk saudara-saudara. Yang pertama adalah bicara tentang Daud. Daud muda ya, kita bicara tentang Daud muda. Pada waktu masih
remaja, ya, masih belasan. Saudara harus mengerti bahwa Daud ini adalah orang yang dalam posisi terpinggirkan. Bahkan ayahnya sendiri Isai, kalau saudara memperhatikan, mempelajari dalam firman Tuhan dalam Alkitab, maka saudara akan bisa melihat bahwa sebetulnya Isai itu tidak terlalu menganggap Daud. Ya, artinya apa? Artinya Daud ini menjadi orang yang tertolak, ya, bahkan di keluarganya sendiri. Kenapa saya bisa berkata begitu, saudara-saudara? Sebagai satu contoh yang jelas, ya, pada waktu Samuel memanggil Isai, kemudian menyuruh anak-anaknya untuk berkumpul. Di situ Daud tidak termasuk, pada awalnya tidak ada dalam pertemuan itu. Setelah Samuel menanyakan, masih adakah anakmu lagi? Baru Isai kemudian berkata, ada, yang paling bungsu, yang sedang mengembalakan kambing domba. Lalu Samuel bilang, panggil, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum semuanya itu boleh dilaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, ya. Jadi di sini kita bisa melihat, ya, bahwa Isai itu tidak terlalu menganggap anaknya sendiri Daud. Artinya Daud adalah orang yang terpinggirkan. Kemudian hal lain juga, ya, kakak-kakak Daud itu menjadi tentara, ya. Tentara itu pada waktu itu khususnya, ya, suatu posisi yang sangat bergengsi, ya. Tentu saat ini juga tentara itu suatu posisi yang sangat terhormat, ya, saudara-saudara. Nah, pada waktu itu juga tentara, bicara tentang tentara itu suatu posisi atau profesi, ya, yang sangat bergengsi, sangat dihargai, ya. Nah, sedangkan gembala, posisi gembala itu posisi yang terpinggirkan, ya, pada waktu itu, saudara-saudara. Ya, jadi kakak-kakaknya Daud itu banyak menjadi tentara, sedangkan yang Daudnya sendiri itu sebagai gembala kambing domba. Di situ kita bisa melihat kondisi Daud saat itu. Tetapi dalam posisi yang seperti itu, kita melihat apa yang Tuhan itu bentuk kepada Daud pada waktu itu. Nah, saudara, apa yang Tuhan bentuk kepada Daud ini? Daud, ya, itu dibentuk oleh Tuhan, ya, dengan apa? Dalam kedekatannya, keintimannya dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Daud itu adalah orang yang suka memuji, menyembah Tuhan, ya, intim dengan Tuhan. Dia terpinggirkan, dia tidak dianggap. Bahkan di keluarganya sendiri tidak dianggap. Tetapi disitulah dia dibentuk. Dia intim dengan Tuhan, mencari Tuhan. Terus apa lagi? Dia belajar, berjalan bersama dengan Tuhan. Belajar apa? Belajar supaya dia mendapatkan kekuatan. Itu bukan berdasarkan kekuatan diri sendiri, tetapi karena mengandalkan Tuhan. Contohnya apa? Contohnya adalah pada saat dia menjadi gembala, dia melindungi domba-dombanya. Nah, kalau dari serangan, katakanlah serangan anjing biasa, mungkin tinggal dilempar pakai batu, atau tongkatnya digunakan untuk menakut-nakutin anjingnya. Tetapi tidak hanya hewan-hewan pengganggu yang sepele, tapi dikatakan bahkan sampai beruang, ya, sampai singa itu dihadapi oleh Daud, saudara-saudara. Nah, kenapa Daud bisa sampai mempunyai suatu keahlian, ya, keahlian untuk menghadapi itu semuanya? Nah, itu karena dia belajar untuk apa? Untuk mengandalkan Tuhan, dan dia tahu caranya. Saudara, tidak mudah, ya, menghadapi beruang, menghadapi singa. Kita orang biasa, tidak mudah, saudara-saudara. Tetapi Alkitab mengatakan Daud menghadapi, dan Daud mengalahkan mereka. Itu karena dia terlatih, ya. Dalam keterpurukannya, terpinggirkannya Daud, dia dibentuk oleh Tuhan.
pertama intim dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, terlatih mengalahkan beruang, mengalahkan singa, sebelum dia kemudian mengalahkan tentara yang kuat, Goliat, ya, saudara-saudara. Di situ Tuhan membentuk, saudara. Nah, mungkin saat ini, ya, saudara sedang mengalami keterpurukan, saudara mungkin sedang mengalami terpinggirkan, saudara mungkin sedang mengalami kondisi yang terjepit, yang tidak enak, ya. Tapi coba masuk kamarmu, seperti firman Tuhan katakan tadi. Kemudian apa? Masuk, duduk diam di kaki Tuhan, menanti-nantikan Dia. Biarlah Tuhan membentuk kita sesuai dengan kehendak-Nya. Belajarlah apa? Belajar intim dengan Tuhan. Belajar intim dengan Tuhan. Itu sangat-sangat penting, saudara-saudara. Belajar intim dengan Tuhan. Itu adalah segalanya. Kita harus punya kehidupan yang intim dengan Tuhan. Belajar, berlatih, kita berlatih berjalan bersama dengan Tuhan. Menghadapi perkara-perkara mulai dari yang kecil sampai yang meningkat perkara yang lebih besar. Belajar menghadapi bersama dengan Tuhan. Tuhan membentuk, ya, Tuhan membentuk kita. Nah, Daud pada saat diurapi menjadi raja, dia tidak langsung kemudian menjadi raja. Dia harus menunggu sampai belasan tahun, katakanlah 15 tahun. Ya, dia harus menunggu sampai betul-betul dia menjadi raja. Dan bahkan, saudara-saudara, apa yang Daud alami itu bertentangan seolah-olah dengan apa yang Tuhan sudah janjikan menjadi raja. Dia diurapi jadi raja, tapi dia tidak langsung jadi raja, malah dia sempat dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh sampai dia lari dan dia bersembunyi di padang gurun, bersembunyi di gua. Dia dalam kondisi yang terpuruk kembali, terpinggirkan. Apa yang Tuhan ingin bentuk kepada Daud dari peristiwa ini? Yang pertama, Daud belajar untuk tetap memegang janji Tuhan. Meskipun keadaan yang dia alami setelah menerima janji itu seolah-olah berlawanan dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi Daud belajar untuk tetap memegang janji Tuhan. Dan belajar bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, itu pasti digenapi caranya Tuhan. Bukan cara sendiri, saudara-saudara. Daud belajar itu, dan Daud juga belajar apa? Belajar untuk menunggu waktunya Tuhan. Saudara, ada begitu banyak, ya, ada banyak kesempatan lah untuk Daud itu bisa membunuh Saul. Tetapi Daud tidak melakukan akan hal itu, karena Daud itu menghargai otoritas, menghargai orang yang diurapi oleh Tuhan, dan itu bicara tentang otoritas. Dan dia sangat menghargai bahwa dia tidak boleh menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah berjanji, ya, maka biar Tuhan sendiri akan menggenapi dengan caranya Tuhan. Daud itu tidak terlintas untuk memberontak. Kan harusnya Daud kan pada umumnya bisa saja berpikir, ya, bahwa dia yang sudah harus menjadi raja karena dia diurapi menjadi raja. Tetapi pada saat ada kesempatan untuk menyingkirkan Saul, ya, itu mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa ya sudah, mungkin sah-sah saja untuk menyingkirkan Saul, karena toh dia sudah ditetapkan menjadi raja. Tetapi Daud tidak melakukan hal itu, saudara-saudara. Dia belajar, ya, belajar untuk tetap menanti akan janjinya Tuhan dan dengan caranya Tuhan. Nah, saudara, mungkin pada saat ini juga seperti saya katakan tadi, saudara sedang dalam kondisi yang terjepit, kondisi yang terdesak. Masuklah ke dalam kamar, datang ke hadirat Tuhan, dan menanti-nantikan Dia, belajar menunggu-nunggu Tuhan. Tuhan akan membentuk saudara dan saya.
pada waktu ada masalah yang besar terjadi, ya, maka seringkali apa yang saya lakukan, saya adalah datang ke hadirat Tuhan. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan seringkali saya juga berpuasa. Ya. Kemudian apa? Saya cari Tuhan. Saya bawa setiap masalah saya yang begitu besar, saya bawa ke hadirat Tuhan. Dan kemudian apa? Saya menanti-nantikan akan firman Tuhan. Dari apa yang saya alami, ya, pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan. Maka pada waktu saya sungguh-sungguh mencari Tuhan, membawa setiap masalah saya kepada Tuhan, menanti-nantikan Dia, maka apa yang saya alami adalah selalu Tuhan itu memberikan firman kepada saya dengan berbagai cara. Dan pada waktu saya tangkap itu firman, pada waktu saya terima itu firman, saya pegang kuat-kuat, ya. Saya pegang kuat-kuat dan tidak akan melepaskan akan hal itu. Apapun kondisinya, setelah itu mungkin saya mengalami kondisi yang seolah-olah berlawanan dengan janji Tuhan, tetapi saya tetap pegang firman Tuhan. Dan karena saya pegang firman Tuhan, maka ujung-ujungnya, pada akhirnya, firman Tuhan itu benar-benar digenapi, saudara-saudara. Pada waktu kita datang ke hadirat Tuhan, ya, carilah firman Tuhan dan kemudian pegang kuat-kuat, terima firman itu dengan kuat-kuat, dan yakinlah bahwa pada waktunya nanti itu pasti akan terjadi, karena kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Dan mungkin sebagian atau seringkali apa yang terjadi seolah-olah bahwa pertolongan Tuhan itu lambat, ya, dan bahkan mungkin lebih lambat lagi. Tetapi satu hal yang pasti, tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti itu akan menggenapi. Yang biarlah kita boleh belajar akan hal ini. Masuk kamar, masuk hadirat Tuhan, cari firman Tuhan, nantikan firman Tuhan. Dan saat Tuhan berfirman, pegang dengan kuat, dan nantikan waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Pasti Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Nah, saudara, Daud itu menanti-nantikan akan janji Tuhan dan dengan caranya Tuhan, dan dia tidak melakukan dengan caranya sendiri. Dan kemudian terbukti apa? Daud berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada waktunya, ya, setelah katakan 15 tahun, maka Daud betul-betul menjadi raja sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan dan sudah janjikan. Nah, itu adalah hal yang kedua yang kita belajar pada saat ini. Nah, hal yang ketiga, saudara-saudara sekalian, kita belajar tentang Yusuf, ya. Yang sudah tahu, Yusuf itu orang yang mendapatkan mimpi, dan dalam mimpinya pada singkat cerita adalah bahwa Yusuf itu dijanjikan oleh Tuhan tentu lewat mimpi untuk apa? Untuk menjadi penguasa. Tetapi apa yang Yusuf alami, boro-boro jadi penguasa. Pada saat itu dia dijual, ya, dia dibuang oleh saudara-saudaranya, masukkan ke sumur, kemudian dijual, kemudian dia bekerja di rumah Potifar. Kemudian apa yang terjadi, dia difitnah, dan kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara, ya. Dan di penjara dia mengartikan mimpi dari juru minuman raja dan juru roti, ya. Dan kemudian setelah itu dia pikir dia bisa bebas, ya, oleh kesaksian dari juru minuman raja. Tetapi kemudian apa yang terjadi, dia dilupakan. Nah, saudara, Tuhan sedang membentuk agar Yusuf apa? Yusuf itu pertama tentu tidak meragukan akan janji Tuhan, sama seperti yang dialami oleh Daud tadi, ya. Tidak meragukan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah, yang menarik untuk kita bicarakan adalah bahwa
Yusuf itu tetap menjaga kekudusan. Yaitu misalkan contoh pada waktu dia digoda oleh Nyonya Potifar. Nah, saudara-saudara, mungkin kebanyakan orang akan merasa begini. Pada waktu kondisi buruk, kondisi jadi sudah terjepit, sudah jatuh, ya, kemudian terpuruk, seolah-olah seperti tidak ada pertolongan, seolah-olah seperti jauh dari janji-janji Tuhan. Nah, barangkali seringkali orang berpikir pada waktu itu, maka pada waktu ada kesempatan atau dihadapkan kepada suatu kesempatan untuk dosa, mungkin kebanyakan orang berpikir, udahlah, kondisiku sekarang juga sudah ancur-ancuran, ya udahlah, ngapain berbuat kudus, ngapain hidup kudus, dosa-dosa saja sekalian, rusak-rusak sekalian. Nah, mungkin kebanyakan orang berpikir seperti itu. Tetapi Yusuf tidak melakukan hal itu. Dia tetap menjaga kekudusan. Karena apa? Dia tetap percaya akan janjinya Tuhan. Dan dia ingin tetap terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia dibentuk oleh Tuhan dalam hal percaya pada firman Tuhan, pada janji Tuhan, dan terus hidup dalam kekudusan, ya, berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mau terpuruk kemudian menjadi makin rusak, tidak mau, saudara-saudara. Nah, ini yang kita mesti belajar. Nah, saudara, sekali lagi, barangkali saya tidak tahu, mungkin saudara saat ini sedang dalam kondisi tersepit, kondisi terpuruk, atau merasa sudah hancur, ya. Nah, saudara, ingat akan janji Tuhan, janji firman Tuhan, tetap ya dan amin. Dan terus, ya, jaga kekudusan. Ikuti apa yang menjadi mau Tuhan, firman Tuhan. Janganlah pada saat terpuruk kemudian berpikir, ya sudah, sekalian aja rusak sekalian. Nah, itu justru pilihan yang salah, pilihan yang buruk, saudara-saudara. Betapa banyak, ya, orang-orang yang melakukan seperti itu pada saat tidak ada harapan, kemudian justru tidak setia kepada Tuhan, tapi justru Justru ya hidupnya makin jauh dari kebenaran firman Tuhan. Karena barangkali menjadi putus asa dan seolah-olah tidak ada pertolongan, kemudian menjadi, ya sudah, mau hancur-hancur sekalian. Itu suatu keputusan yang salah, suatu keputusan yang sangat-sangat salah. Kita harus memperhatikan akan hal itu. Jadi pada waktu kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya, pada waktu kita terjepit, tetap masih ada pilihan-pilihan yang tetap harus kita ambil. Jangan salah pilih, jangan memilih sesuatu yang membuat kita bisa lebih terpuruk lagi di hadapan Tuhan. Yunus itu orang yang melarikan diri di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki Yunus untuk berkhotbah di Niniwe. Tujuan Tuhan adalah supaya bangsa Niniwe boleh ditegur oleh pemberitaan dari Yunus sehingga bertobat. Tapi Yunus itu lari dari hadapan Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya Yunus malah mengalami kondisi yang buruk, ya, dan bahkan kemudian masuk dalam perut ikan. Tapi beruntung, puji Tuhan, Yunus tidak terus berkelanjutan dalam lari dari hadapan Tuhan. Tapi dalam perut ikan dia kemudian boleh merenungkan diri, dan kemudian dia boleh menyadari kesalahannya dan dia bertobat. Sehingga Sehingga dia kemudian oleh kuasa dari Tuhan dia keluarnya dari mulut ikan, ya. Bukan dari belakang ikan, saudara. Kalau dari belakang ikan ceritanya lain. Dia keluar dari mulut ikan. Nah, dia bertobat dan kemudian dia pergi ke Niniwe melakukan firman Tuhan. Dan akibatnya apa? Bangsa Niniwe boleh bertobat. Nah, saudara-saudara, apa yang ingin mau saya sampaikan dengan hal ini? Ya, bahwa jangan salah mengambil keputusan. Sekali lagi, saudara-saudara, meskipun keadaan kita terjepit, ya,
jangan kita kemudian menjadi salah mengambil keputusan bahwa ya udah sekalian aja rusak. Itu sangat salah besar. Tetapi tetap percaya kepada janji Tuhan, hidup dalam kekudusan, cari Tuhan, dan makin setia, makin taat, makin mencari akan hadirat Tuhan, makin intim dengan Tuhan. Keputusan yang harus diambil, saudara-saudara. Nah, saya sedih ya kalau melihat pertemuan-pertemuan yang kita selenggarakan ya di gereja, misalkan doa pagi hari Sabtu atau rumah doa hari Selasa malam ya. Karena belum semua saudara untuk mengikuti akan hal ini. Nah, saudara, saya tidak mengatakan bahwa baik doa Sabtu maupun rumah doa Selasa itu adalah satu-satunya kesempatan untuk intim dengan Tuhan. Saya tidak mengatakan itu, saudara-saudara. Dan saya juga tidak mengatakan bahwa kalau saudara tidak ikut, maka kemudian artinya saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan begitu, saudara. Tetapi yang saya maksudkan adalah begini. Kalau saya tidak menyaksikan atau tidak bertemu, tidak melihat ya saudara sebagai jemaat atau pekerja GBI Perintis Kemerdekaan, kemudian ada acara doa bersama ya, hari Sabtu pagi atau rumah doa ya, tapi seringkali saudara tidak terlihat di sana. Maka yang saya pertanyakan adalah apa? Sehari-hari di manakah saudara? Apakah saudara tetap mencari hadirat Tuhan? Apakah saudara tetap intim dengan Tuhan? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi saudara-saudara, tetaplah intim dengan Tuhan, tetaplah cari hadirat Tuhan. Dan kalau saudara memang setia dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka pertanyaannya, kenapa tidak juga saudara rajin untuk ikut berdoa di hari Sabtu pagi, ikut masuk dalam rumah doa, karena di sana kita bisa bersama-sama, bisa berdoa, bersyafaat, dan kehadiran kita ya sekalipun lewat online ya, tapi artinya saudara join, saudara ikut, itu akan membawa berkat ya bagi saudara-saudara kita yang lain ya, karena saat kita dengan kesehatian, kita dengan sungguh-sungguh, kita bersama-sama unity ya, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama, kita berdoa bersama-sama, maka itu akan membawa juga kekuatan kepada kita bersama-sama, saudara. Makin banyak orang kita bersehati, maka sama-sama merasakan kekuatan bersama-sama, ada kesehatian di situ, dan Roh Kudus akan berbicara pada kita masing-masing. Kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, dan itu sungguh sangat luar biasa. Dan saudara-saudara, sekali lagi kehadiranmu itu akan membawa berkat ya bagi semua yang lain. Rajinlah masuk dalam hadirat Tuhan, baik secara pribadi maupun dalam keluarga, maupun juga dalam bergereja ya. Ada waktu acara diadakan, mari ikut. Nanti pada waktu gembalaku mengajak untuk mari untuk berkumpul ya, meskipun secara online, jangan cemu-cemu, ikut. Itu akan menjadikan berkat bagi banyak orang, menguatkan saudara-saudara seiman. Kan kita akan ada puasa, doa puasa, ikuti saudara-saudara. Rajinlah beribadah, latihlah dirimu beribadah. Itu sangat penting, sangat perlu. Nah saudara, biarlah apa yang kita firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini ya, itu boleh menjadi pelajaran bagi kita. Sekali lagi bahwa Tuhan ya, kalau mengizinkan semua masalah terjadi, seolah-olah seperti kita terjepit, maka
dikatakanlah, masuklah kamarmu. Artinya apa? Masuk intim dengan Tuhan, masuk hadirat Tuhan, dan izinkan Tuhan, biarkan Tuhan membentuk kita ya, sesuai dengan maunya Tuhan. Karena saat kita selesai dibentuk oleh Tuhan, maka kita akan kemudian siap untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa dan siap juga untuk dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa. Biarlah ini menjadi suatu renungan pada kita pada saat ini, pembelajaran buat kita pada saat ini, dan firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini, biarlah itu boleh menguatkan kita dan boleh membentuk kita, dan kita boleh ikuti akan rencana Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah dalam hidup saudara masing-masing. Ikuti rencana Tuhan, ikuti apa yang Tuhan mau. Janji Tuhan itu ya dan amin pada waktunya Tuhan, maka janji itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah pada saat ini, mari saya mengajak kita untuk memperkatakan Mazmur 91. Kalau saudara hafal, maka perkatakan dengan menghafal. Kalau saudara belum hafal juga saudara bisa mengambil Alkitab saudara dan saudara membacanya di sana. Mari kita memperkatakan dengan segenap hati, dengan percaya pada Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menutupi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimbamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Singa dan ular tetung akan kau langgahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya oleh sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukunyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Mari sama-sama kita akan masuk dalam doa. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami ucapkan syukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus terus Tuhan berbicara dalam hati kami. Tuhan, kami mau Tuhan dibentuk oleh Tuhan seturut dengan mau-Mu. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, pada saat selesai Engkau membentuk kami, maka Tuhan akan memakai kami dengan luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan di hadirat Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, perlindungan, kasih Tuhan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semuanya dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya semua katakan amin.